Sobat Historia, kalian tahu nggak sih peristiwa penting setelah kemerdekaan Indonesia? Yap, sejarah konferensi Malino. Pada tahun 1946, Belanda berusaha memulihkan kembali kekuasaannya di Indonesia pasca kekalahannya dari Jepang di Perang Dunia Kedua. Nah, pada tahun 1942, Belanda bisa dengan mudah nih masuk ke Indonesia. Namun, pada tahun 1945, Belanda tidak bisa masuk ke Indonesia karena Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus. Di berbagai wilayah seperti Jawa dan Sumatera, Indonesia memiliki dukungan yang kuat dari rakyat. Terlihat dari keterlibatan rakyat dalam perang gerilya. Tapi di bagian Indonesia Timur seperti Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, Belanda masih memiliki kendali terhadap militer dan juga administratif dari Indonesia, seperti mengendalikan perdagangan dan juga membuat peraturan-peraturan yang melibatkan masyarakat setempat. Nah, untuk memperkuat posisinya serta melemahkan pengaruh dari Republik Indonesia, Belanda mengadakan konferensi Malino pada 15 sampai 25 Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Nah, konferensi ini itu mempertemukan para pemimpin budaya yang berada di bawah kekuasaan Belanda di Indonesia Timur. Tujuan utama Belanda adalah mempersiapkan pembentukan negara-negara bagian yang merupakan bagian dari Rencana Negara Federal yang mereka sebut Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hasil dari konferensi tersebut adalah mereka membuat kesepakatan untuk membuat negara bagian yang bernama Negara Indonesia Timur atau NIT. Negara ini diresmikan pada 24 Desember 1946 dengan Dr. Sam Ratulangi yang sempat menjadi tokoh penting pada wilayah tersebut. Meski kemudian jabatan kepemimpinannya dipegang oleh figur-figur yang pro-Belanda. Pembentukan negara Indonesia Timur menjadi salah satu langkah Belanda untuk memecah persatuan wilayah Indonesia dengan harapan sistem federal akan mempermudah pengendalian politik mereka. Namun negara Indonesia Timur hanya bertahan sampai pengakuan kedaulatan pada tahun 1949 ketika Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa Belanda masih berusaha memecah belah persatuan Indonesia, bahkan setelah kemerdekaan loh. Nah, tapi berkat persatuan bangsa, akhirnya hal itu gagal. Ayo sama-sama kita jaga persatuan bangsa. Catch you later!